Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, hari ini kita masih membahas tentang vektor. Jadi kemarin kita udah bahas vektor secara geometrik ya, secara menggambar. Nah, hari ini kita coba mempelajari vektor secara aljabar. Jadi ada 3 yang akan saya ajarkan. Pertama tentang panjang vektor, kedua penjumlahan, yang ketiga pengurangan. Mungkin minggu depan kita untuk perkalian ya. Jadi panjang vektor ini kita lihat dari jarak dari titik pangkal ke ujung vektor. Jadi panjang suatu vektor itu adalah jarak dari titik pangkal ke ujung vektor. Ya, dari pangkalnya ke ujung. Jadi kalau misalnya bentuk vektornya seperti ini, kita tahu. Oke, nah dari ini bentuknya ya. Ini pada bidang kartesius. Nah, ini dari pangkal ke ujung. Nah, kita harus cari jaraknya. Nah, karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat, baik dimensi 2 ataupun 3, maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak 2 titik. Jadi ini titik pertama, titik kedua, bentuknya untuk misalnya di sini titik A itu X1, X2, ya. Ini titik B itu Y1, Y2. Nah, tahu kan bahwasanya untuk mencari jarak dari titik sini ke titik sini gitu dengan cara dikurangkan kemudian di akar kuadrat. Ini sebenarnya asalnya dari ini ya, bentuk lingkaran. Jadi lingkaran itu kan kalau misalnya ini saya tarik garis lingkaran gini. Nah, lingkaran itu yang di sininya itu kan R ya. R. Nah, R di sini titik Y, sumbu Y, di sini si sumbu X. Jadi kalau misalnya kartesius di sini tandanya dari sini kemari gitu kan. Berarti ini kan kalau kita ambil tarik dia Pitagoras ya kan. R ini X ini Y. Nah, Pitagoras R kuadrat itu akan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, itulah makanya jadi R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, bentuknya itu kalau misalnya dia dari titik 0 ke 0, bentuknya seperti ini. 0 ke 0. Nah, ini 0 dari titik koordinat 0,0. Tapi kalau misalnya dia dari titiknya di sini, ini kan sesuatu ya, X1, Y1, X2, Y2, ini X2, Y2, ini X1, Y1, 2 gini, maka dia kembali ke bentuk seperti ini. Y2 dikurang Y1, karena kan untuk mencari jarak ya, X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Tapi kalau misalnya dari koordinat titik di sini ya, maka dia X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, itulah cara untuk mencari panjang vektor. Nah, ini ketika dia di bidang kartesius. Jadi ada 2 cara ya. Kalau misalnya dia langsung membentuk vektor, misalnya gini, vektor A itu akan sama dengan 3i kurang 4j, atau vektor A itu sama dengan 2,3, atau vektor A itu sama dengan 2/3. Nah, ini kan udah langsung bentuk vektor. Kalau langsung bentuk vektor seperti ini, kalau kita mau mencarinya itu kita nggak perlu cari vektornya dulu, kemudian kita cari panjangnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita langsung mencari panjang dari vektor tersebut gitu kan. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, cuman ada satu, berarti ini kan dari koordinat ya, 2,3, berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Tapi kalau misalnya dia dalam bentuk kartesius seperti ini, dia kan titik ya, titik X1, Y1, X2, Y2, maka kita harus mengubah dia dalam bentuk vektor dulu. Kemudian kita cari panjang dari vektor tersebut. Jadi kalau sebagai contoh gini. Nah, ini ada 2 titik, diketahui titik A 2,1 dan titik B 6,4. Maka kita kalau mau cari panjang vektor, kita bentuk dulu dia menjadi sebuah vektor. Itu bedanya. Kalau misalnya vektor dia kita bisa langsung cari panjang vektornya. Tapi kalau dia misalnya dari koordinat kartesius gitu, koordinat kartesius, maka kita bentuk dulu vektornya. Nah, karena ini terdiri dari 2 titik bukan pada titik koordinat, maka kita kurangi 6 dikurang 2. Ya kan, ini sesama X ya kan. Kemudian Y 4 dikurang 1. Sama bentuknya kayak gini. Nah, ini X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Nah, kita dapatlah vektornya. Nah, ketika dia jadi vektor, dia ada tandanya ya. Nah, kita
udah tahu cara penulisan vektor pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya pakai coba tanda panah. Jadi vektor AB gitu kan, jarak dari A ke B ini vektornya 4, 3. Kemudian baru kita bisa cari panjangnya. Panjangnya yaitu 6 dikurang 2 kuadrat ditambah 4 dikurang 1 kuadrat. Sebenarnya sampai sini aja bisa ya langsung. Nggak perlu kita ulang lagi sini, kita bisa langsung. Dan jawabannya adalah 5. Oke, nah ini diketahui vektor pada koordinat ya. Jadi kita ubah dulu ke bentuk vektor, kemudian kita cari besar atau panjang dari vektor tersebut. Jadi lihat nih pada vektor A, OA ya, O-nya ini geser kemari nih. OA adalah vektor pada koordinat 0,0 sampai pada si titik A. Nah kita cari dulu titik A-nya itu pada ini ya, bentuknya ini ke 1, 2, 3, berarti X-nya 3, Y-nya 1, 2, 3, 4. Berarti X-nya 3, Y-nya 4. Karena dia pada koordinat, kita bisa langsung aja bahwasanya panjang vektor A adalah 3, 4. Maka vektor OA adalah 3, 4, maka panjang vektor OA adalah akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, yaitu akar 9 tambah 16, yaitu akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang vektor dari OA adalah 5. Nah sekarang BC ya, B-nya kurang naik, B ke C. Nah kita cari, karena dia pada dua titik yang bukan pada koordinat, maka kita cari dulu titik B dan titik C, kemudian kita buat dalam bentuk vektor dan kita cari panjangnya. Nah titik B itu adalah 1, 2, 3 ya, 3, yang ke atasnya kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, pada 6, 3,6. Nah kemudian sekarang si C-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pada 5,1, 2, 3, 4, 5, 6, 5,6, berarti C-nya 5,6. Nah cara mencari vektor kita tahu bahwasanya ujung dikurang pangkal, berarti vektor BC, tulisannya BC itu sama dengan ujung dikurang pangkal, 5 dikurang 3, 6 dikurang 6 ya. Salah ya, 6,1 ya. Kan 1 ya, 1. Berarti di sini 1, B-nya 3,1 ya. Kok 6 kurang 6? 6 dikurang 1. 6 dikurang 1, maka hasilnya adalah 2, 5. Udah dapat nih vektornya. Kemudian kita cari panjang si vektor. Berarti akar 2 ditambah akar 2 kuadrat tambah 5 kuadrat itu 4 tambah 25, yaitu akar 29. Nah sekarang DE ya, DE berarti D-nya 1 ya, E-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti D-nya itu 1,6. Nah sekarang E-nya itu kemari ya, ujungnya kan kemari, berarti min 2, 1, 2, berarti min 2, karena dia tetap di atas berarti positif Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti XE nya adalah min 2,6. Nah kita cari nih vektor dari DE. DE vektornya adalah, ingat ujung kurang pangkal, minus 2 kurang 1, 6, bukan 6 ya, ini 1, 2, 3, sini 3 ya, saya di sini salah melulu, berarti 3, berarti 6 dikurang 3, maka DE sama dengan minus 3, 3, maka panjang DE sama dengan akar minus 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat, berarti akar 9 tambah 9 itu sama dengan 3 akar 2. Nah lepas ya, oke saya sorry tadi silap. Nah sekarang OG OF dulu ya, OF sama OG. Nah OF itu karena pada koordinat 0, 0, berarti kita cari F-nya aja. F-nya itu dia pada X adalah minus 1 karena di bawah ya, karena sebelah kiri dan dia di bawah, berarti X-nya minus, Y-nya juga minus 1, ini 2, 1, 2, minus 2, berarti F-nya itu minus 1, minus 2. Maka panjang vektor
OF itu sama dengan minus 1 minus 2. Maka panjang dari si OF adalah akar dari minus 1 kuadrat tambah minus 2 kuadrat sama dengan 1 tambah 4, yaitu akar 5. Nah sekarang OG, O nya itu pada koordinat 0, 0, maka kita cari si G doang. Nah G nya itu sebelah kanan X nya, tapi Y nya ke bawah, berarti negatif, X nya positif. 1, 2, 3 ya, ini ya 1, 2, min 2, berarti 3, minus 2. Kita cari nih OG, vektornya sama dengan 3 minus 2, maka panjang OG sama dengan 3 kuadrat tambah minus 2 kuadrat sama dengan 9 tambah 4, akar 13. Oke ya. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor ini juga ada dua cara. Yang pertama ketika dia tidak diketahui sudut, yang kedua ketika diketahui sudutnya. Ya. Nah, kalau dia bentuknya yang tanpa diketahui sudut, tanpa mempermasalahkan sudut, maka dia bentuknya A tambah B itu, maka A1 berarti kan ada 2 ya. Ketika vektor A, A1 dan A2, kenapa? Karena di R2. Tapi kalau dia di R3 berarti A1, A2, A3. B1, B2, B3. Nah, karena ini berada pada dimensi 2, kita dimensi 2 dulu, nanti selanjutnya kita dimensi 3. Nah, itu maka cuman ada 2 ini ya, 2 pada koordinatnya. Oke, nah ini jadi A tambah B adalah ketika A1 tambah B1 dan A2 tambah B2. Kurang juga sama, cuman tandanya ditambah dengan ditanda kurang. Jadi saya coba langsung aja ke contoh soal. Jadi di sini ada 3 vektor tapi pada ranah R2 atau dimensi 2. Walaupun vektornya ada 3. Kenapa? Karena nih XY ya atau IJ. Nah, kalau misalnya dia R3 berarti XYZ atau IJK. IJK ya, kalau pada vektor bentuknya IJK. Oke. Nah, jadi diketahui vektor A itu 3 min 2, vektor B itu 1, 7, vektor C itu 4 min 3. Jika vektor D itu sama dengan 2 vektor A ditambah vektor B dikurang 3 vektor C, maka tanda ini adalah tanda panjang. Panjang dari vektor D itu berapa? Jadi kita masukkan dulu nilainya. Jadi tadi kan 2 dikali vektor A, A-nya berapa? 3 min 2. Oke ya, ditambah B, B-nya 17 dikurang 3C, berarti 3 dikali vektor si C. Itu kan sama dengan 2 kali 3 itu sama dengan 6, 2 kali min 2 itu sama dengan min 4. Jadi ini cara kayak matriks biasa ya sebenarnya. 17 tetap ya, karena di sini 1. Nah, kurang 3. 3 kali 4 12, 3 kali min 3 adalah 9. Jadi minnya di sini tetap aja dulu, biar kita nggak bingung ketika penjumlahan di sini. Berarti ini mulai 6 tambah 1, 7, 7 kurang 12 adalah minus 5. Min 4 tambah 7, 3, 3. Ini min kali min positif. 3 ditambah 9 adalah 12. Udah dapat nih dia vektor si D. Kemudian kita disuruh cari panjang vektor si D. Maka akarnya X kuadrat tambah Y kuadrat. X-nya adalah min 5, Y-nya adalah 12. Ketika dikuadratkan, kemudian kita jumlahkan, maka dia jadi akar 169. Hasilnya adalah 13. Oke, nah ini selanjutnya. Jadi ini titik koordinat. Kalau tadi kita langsung masuk ke bentuk vektor, nah ini masih bentuk koordinat. Jadi diketahui titik koordinat X1, Y1, X2, Y2, P, X1, Y1, Q-nya X2, Y2. Nah, kemudian cari vektornya dulu. Nah, karena kita mencari panjang vektor dari PQ, maka kita bentuk dulu koordinat ini menjadi vektor ya, bentuk vektor. Maka 1 dikurang 9 min 4 dikurang min 2 itu akan sama dengan 1 kurang 9 min 8, min 2 kurang min 4 kurang 2 sama dengan min 6. Nah, kemudian udah dapat nih vektornya, maka kita cari panjang vektor. Panjang vektor adalah akar dari ini, nilai tadi X, Y tadi ya, berarti min 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat, hasilnya adalah akar 100. Nah, akar 100 adalah 10. Oke, contoh selanjutnya, diketahui vektor A. Nah, ini bentuknya IJ ya. Vektor A 3I kurang 2J,
vektor B min I tambah 4J dan vektor R sama dengan 7I kurang 8J. Nah, jika vektor R sama dengan K vektor A ditambah M vektor B, maka nilai dari K ditambah M. Nah, K sama M ini adalah bentuk skala. Jadi kita cari dulu nilai K berapa, nilai M berapa dari vektor-vektor yang udah diketahui ini. Nah, jadi caranya sama seperti yang sebelumnya ya, cara yang seperti ini. Masukkan dulu nilainya. Nanti kemudian dapat kita cara untuk mengetahui nilai K sama M ini berapa. Jadi masukkan bentuk rumus yang awal, R sama dengan faktor R sama dengan K vektor A ditambah M vektor B. Nah, vektor R itu 7 min 8. Kita masukkan 7 min 8 ya. I ini pada koordinat X dan J itu pada Y. Jadi urutannya gini, 7 min 8 dikali K, karena K yang dicari kan. Vektor A 3 min 2 ditambah M aja kita mau cari. Nah, ini vektor B itu min 1 4. Nah, kemudian kita kalikan aja, ini kan 7 min 8, berarti ini jadi 3 kali K, 3K min 2 kali K min 2K ditambah min 1 kali M min M, 4 kali M adalah 4M. Kemudian kita bentuk menjadi bentuk gini ya, 3K ditambah min M sama dengan 7, atas sama atas ya, yang bawah sama bawah kita samain, min 2K ditambah 4M sama dengan min 8. Nah, ini pakai eliminasi, saya coba buat ulang. 3K dikurang M sama dengan 7, oke ya. Nah, min 2K ditambah 4M itu akan sama dengan minus 8. Nah, kita cari mana yang mau kita hilangkan. Saya kalikan atas 4, bawah kali 1, M yang mau saya hilangkan, berarti 12K dikurang 4M sama dengan 28. Nah, bawah tetap karena dikali 1 ya, ditambah 4M sama dengan minus 8. Nah, ini kita lihat di sini atas negatif, yang bawah positif. Maka kita buatnya ini jadi positif. Kenapa? Supaya dia mati. Min 4 tambah 4, berarti kan habis kan? Ini habis ya. Min 12 tambah min 2 berarti 10K. 28 tambah min 8 adalah 20 ya. Oke, ini 20, maka K sama dengan 20 bagi 10 adalah 2. Nah, kita masukkan, substitusikan ke salah satu, berarti 3K dikurang M sama dengan 7. 3 kali 2 dikurang M sama dengan 7, maka 6 dikurang M sama dengan 7. M nya kita pindahi, tinggal 6 dikurang 7 sama dengan M ya, M nya pindahi ke kanan, 7 nya pindahi ke kiri jadi negatif, M nya jadi positif. Nah, ini min 1 sama dengan M. Dapat nih, K nya 2, M nya min 1, maka K ditambah M itu akan sama dengan 2 dikurang 1, itu sama dengan 1 ya. Jadi jawaban K nya itu sama dengan 2, M nya itu sama dengan minus 1, berarti 2 dikurang 1 adalah 1. Oke, nah ini soal terakhir ya, pada bagian terakhirnya. Jadi nah ini kanan kiri dia, maka I sama dengan I, J sama dengan J. Jadi kalau misalnya kita bentuk, dia sama dengan A ditambah 2B, di sini minus 4, itu akan sama dengan 6 3A dikurang B. Berarti ini kayak persamaan ya, sama sebetulnya seperti ini kan, kanan kiri. Oke, jadi berarti ini 2A ditambah 2 ditambah 2B sama dengan 6, 3A dikurang B sama dengan 4. Nah, ini saya balik ya supaya mudah. Nah, sorry di sini positif, kenapa? Di sini negatif, di sini negatif. Jadi kan sama. Kalau mau di sini positif, di sini negatif, baru beda. Atau di sini positif, negatif, ini kita buat min. Karena dia sama-sama min, ya udah bisa kita hilangkan ya. Berarti dia jadi 2, sorry. Ini A ya. Oke, A ditambah 2B sama dengan 6. 3A dikurang B sama dengan 4 nih, saya pindahi kemari, yang 4 nya saya pindahi kemari. Maka terbentuklah seperti ini. Sama menggunakan eliminasi substitusi, kita coba. Sebenarnya bebas saja ya mau pakai apa aja, yang penting dapat A nya, dapat nilai B nya. Karena yang ditanya adalah nilai A kali B. Nah, ini sama dengan 4. Ini saya buat kali 1, ini kali 2. Saya mau menghilangkan yang B. Berarti karena kali 1 jadi tetap 2B sama dengan 6. Ini bawahnya 2 kali 3 adalah 6A dikurang 2B sama dengan 8. Nah, ini positif negatif ya. Yang di sini positif, ini negatif, berarti kita buat positif. Kenapa? Supaya bisa
kita coret. Berarti A ditambah 6A adalah 7A, 6 ditambah 8 adalah 14. Berarti A sama dengan 2. Ketika A2 kita pilih salah satu, atas atau bawah. Nah, saya coba bawah aja biar B-nya 1 ya, sendiri. Berarti 3 kali 2 kurang B sama dengan 4. 6 dikurang B sama dengan 4, maka B-nya pindah, berarti 6 kurang 4. 4-nya pindah ke sebelah kiri, B-nya pindah sebelah kanan. Berarti B sama dengan 2. Maka A kali B adalah, ini A-nya 2, B-nya 2. A-nya 2, B-nya 2, maka A kali B adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 4. Nah, ini sekarang kita masuk penjumlahan dan pengurangan vektor yang jika diketahui suatu sudut. Jadi rumusnya ini berasal dari proyeksi ya pada si vektor. Jadi kalau misalnya saya coba jabarkan, misalnya ini vektor, bentuk vektornya kayak gini ya, vektor 2 buah vektor, ini vektor A, ini vektor B, ini 2, yang ini 3. Nah, kita proyeksi yang ini, kita proyeksikan kemari. Jadi dia berdiri tegak. Nah, ini pada si sumbu Y dan ini pada sumbu X. Nah, kita tahu pada koordinat sini R ya kan. Kalau lingkaran gini, maka di sini Y dan di sini X. Nah, kita cari sin. Sin kalau ini theta dan ini siku-siku, maka yang di hadapan sudutan adalah depan Y per R. Maka Y itu akan sama dengan R sin theta. Nah, kemudian X cos theta itu akan sama dengan X per R, samping per miring. Maka X itu akan sama dengan R cos theta. Jadi kita tahu bahwasanya X itu sama dengan R cos theta dan Y itu sama dengan R sin theta. Nah, kita di sini kan A ya. R itu sama dengan vektor A, maka kita bisa ganti R ini sebagai vektor A, R ini sebagai vektor B. Nah, ini kan vektor A di sini. Kemari vektor A, R ya, R. Nah, kemudian kan ada vektor B-nya, maka ditambahkan dengan vektor B. Ini sama dengan vektor A cos theta ditambah vektor B. Nah, ini juga vektor A sin theta ya. Karena di sini sumbu X-nya ada si B. Maka kita tahu bahwasanya panjang vektor A ditambah B itu kan sama dengan akar ya. Akar dari vektor si A ditambah sumbu X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi A cos theta ditambah B ya kan. Ini kita kuadratin ditambah vektor A sin theta kuadrat. Nah, ini kita akarin lagi sama dengan, berarti ini kan A kuadrat, vektor A kuadrat kan, cos kuadrat theta karena kuadrat, ditambah vektor A kali vektor B cos theta 2 ya, 2 vektor AB. Ini sama kayak gini, A tambah B itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah gini dia buatnya. Yang bentuk yang ini tuh akan sama dengan A tambah B kuadrat. Nah, itu berarti A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat ya. Jadi A kuadratnya itu kan vektor A cos theta, B nya itu vektor B, maka dia jadi 2AB cos theta karena ada cos theta di sini. Oke ya, ditambah vektor A kuadrat cos 2 theta. Ini sama dengan akar dari, lihat nih ya, ini A kuadrat, sini A kuadrat, berarti cos sama sini bisa kita satuin, dia jadi kayak dikeluarin ya. Berarti ini cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta ditambah 2AB cos theta. Ini akan sama dengan
cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1 ya pada apa identitas. Sorry, ini B-nya ketinggalan. Ini ditambah, ini belum selesai ya. Ditambah B kuadrat, vektor dari B kuadrat ya, kita kuadratin. Kemudian ditambah A kuadrat sin kuadrat theta. Berarti ini kita tambahkan dengan 2B. Oke, saya taruh di belakang aja. Ditambah B vektor B kuadrat. Nah, ini kan sama dengan 1, maka vektor A kuadrat ditambah 2AB cos theta, ya kan, panjangnya itu ditambah B kuadrat. Nah, itulah sehingga terbentuk dari rumus ini ya. Tapi kalau misalnya dia kurang, kita karena ini kan ke arah sini, kalau kurang kan dia kebalikannya, maka di sini jadi tanda kurang. Nah, ini A kuadrat tambah B vektor panjang vektor A panjang vektor A dikuadratin tambah panjang vektor B dikuadratin ditambah 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Nah, B nya itu tinggal tambah kurang di sini ya, kita ganti karena dia kebalik, tadinya ke sini dia kebalik kemari. Oke, nah contohnya ya. Jadi diketahui panjang vektor A 6, panjang vektor B 4, maka besar sudutnya adalah 60. Hitunglah jumlah dari panjang AB dan jumlah dari kurang A dikurang dari si B. Nah, 4, 6, maka jawabannya adalah, tadi kita tahu hanya A tambah B itu akan sama dengan akar ya dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Nah, di sini tauin tambah cos theta. Berarti tadi A-nya 6, 6 dikuadrati adalah 36. B-nya 4, 4 dikuadrati ada 16. 2 dikali 6, tadi A-nya 6, B-nya 4, cos dari 60. Cos 60 adalah setengah. Maka 36 tambah 16 tambah 2 kali 6 kali 4 kali setengah. Nah, ini kita bisa coret habis ya, berarti 24. Maka ini tambah ini tambah ini adalah 52. 6 kali 4 adalah 24. Ketika dijumlahin sama dengan akar 76. Nah, untuk kurangnya kita tinggal mengganti di sini kurang, maka ini tadi 52, ini 24, maka 52 dikurang 24 adalah akar 28, yaitu 2 akar 7. 2 akar 7 ini dari 4 kali 7. Akar 4 kan adalah 2. Oke, contoh lain adalah panjang vektor A adalah 8, B adalah 5, sudahnya 120, cari A tambah B dan cari A kurang B. Nah, sama seperti tadi rumusnya, jadi A tambah B dulu ya. A tambah B itu akan sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 2 kali 8 kali 5, ya kan, cos 120. Nah, ini kan lebih dari 90 ya. Cara cariknya adalah kita kurangkan aja. Di sini 180. Maka 180 kurang 120 adalah 60. Nah, dia berada kuadran berapa? Dari 0 sampai 90 adalah kuadran 1. 90 lewatlah dari 180 adalah kuadran kedua. Nah, kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif, maka dia harus tadi cos 60 berapa? Setengah. Berarti dia jawabannya minus setengah. Berarti ini akar 8 adalah 64 ya. 25 ditambah 2 kali 8 kali 5 kali minus setengah, sorry. Nah, ini kita coret. Ini akan sama dengan akar 64 tambah 25 tambah kurang ya, kurang 40 karena minus kurang 40, ini akan sama dengan 64, 4 tambah 5 9, 6 tambah 2 8 dikurang 40, berarti hasilnya akar dari 49, yaitu 7. Nah, sekarang kurang, berarti kalau kurang ini jadi tambah, yang di sini jadi tambah, berarti dia jawabannya akar 84 tambah 40 sama dengan 124 ya. Akar 124 adalah 4 akar 31.
1. Nah, yang bawah juga sama. Oke, cos 90 adalah 0. Maka kalau kita buat bentuk A tambah B gitu, ini akan sama dengan akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 0. Kenapa? Karena cos 90 adalah 0. Maka akar 144 ya, 144 tambah 25 itu akan sama dengan akar 961 sama dengan 13. Nah, kalau kurangnya adalah 144 dikurang 25 berarti 114 kurang 5 9 ya. Tinggal 3 3 1 1 3 1. Oke, nah kita soal selanjutnya 150, berarti 180 dikurang 150 adalah 30 derajat. Nah, lihat 150 berada di kuadran berapa? Di sini dia kan 150, berarti dia kuadran kedua. Karena dia cos, maka negatif. Untuk cos 30 adalah setengah akar 3, berarti dia negatif. Maka akar dari 6 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kali 6 kali 4 kali min setengah akar 3. Ini kita coret. Berarti akar dari 36 tambah 16 tambah 24 akar 3 ini akan sama dengan 52 ya. 6 tambah 6 12, 1 3 4 52 ditambah 24 akar 3. Nah, ini akar-akar bisa hilang, berarti akar 52 ditambah 24 kali 3. Ini sama dengan akar 52 ditambah 12 1672. Akar 52 berarti 124. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, 124 itu sama dengan 4 akar 31. Oke, nah sekarang kurang berarti ada kesalahan ya. Di sini tanda kurang ya, berarti sini kurang. Oke, kita buat kurang dulu. Di sini kita buat kurang. Oke, kita ulangi lagi. Buat kali aja ya. Kali 3 kurang. Nah, ini sama dengan akar 52 dikurang 12 172 sama dengan akar tidak masuk akal nih, minus 20. Ya, bentuk imajiner ya. Kalau kurang baru tadi akar 52 ditambah 72, maka dia sama dengan akar 124, yaitu 4 akar 3 1 dikurang B. Oke, nah selanjutnya seperti ini. Nah, tetap sama, berarti 180 dikurang 135. Hasilnya adalah 10 kurang 5 5, ini tinggal 7 kurang 3 adalah 45 derajat. 45 derajat adalah setengah akar 2 cosnya, karena dia 135 berada di kuadran kedua, berarti dia negatif. Maka jadi akar 8 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 4 kali minus setengah akar 2. Nih habis, berarti sama dengan akar 8 adalah 64 tambah 16 kurang 32 ya. Nih sama dengan 64 tambah 16 80 kurang 32 sama dengan 10 kurang 2 adalah 8, tinggal 7 kurang 3 adalah 4. Nah, 48 ini sama dengan 16 kali 3 ya, berarti sama dengan 4 akar 3. Nah, kalau kurang berarti jadi tambah, berarti saya buat di sini akar 80 ya kan, tambah 32. Ini akan sama dengan akar
112 ya. Ini sama dengan akar 16 kali 7 yaitu 4 akar 7. Nah yang bawah 180 sama kayak cos 0 adalah 1, cos 0 adalah 1, tapi karena dia berada di kuadran kedua maka minus 1. Jadi bisa kita buat akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali 6 kali minus 1. Ini sama dengan 64 tambah 36 tambah kurang ya. Dikurang 8 kali 6 kali 2 yaitu 96 ya. Kan ini sama dengan ini 100 ya. Akar 100 kurang 96 adalah 4. Akar 4 sama dengan 2. Nah, itu untuk tambah, untuk kurangnya adalah akar 100 tambah 96 sama dengan akar 196 yaitu 14. Oke. Sampai di sini aja ya materi kita, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti dan coba diulang-ulang lagi dan pelajari di rumah. Oke, terutama trigonometri ya pada kuadran, terus sudut-sudut istimewa, harap untuk dipahami dan dimengerti, karena kalau udah berhubungan dengan sudut seperti ini kita harus tahu nih dia sudutnya berapa, nilainya berapa. Untuk sin, untuk cos ya, terutama untuk cos. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.